Marc Marquez berpotensi bertandem dengan Di Giannantonio di Ducati Lenovo, Bagnaia kabarnya merapat ke VR46. MotoGP 2025 kembali memunculkan rumor besar yang siap mengguncang bursa transfer. Setelah sempat tenang, kini kabar mengejutkan datang dari kubu Ducati Lenovo Team. Menurut laporan media Italia, Marc Marquez berpotensi besar bertandem dengan Fabio Di Giannantonio, Di Gia, musim depan di tim utama Ducati. Sementara sang juara dunia 2 kali, Francesco Bagnaia, disebut-sebut akan merapat ke VR46 Racing Team milik Valentino Rossi. Kabar ini jelas bukan gosip biasa. Jika benar terjadi, ini akan mengubah peta kekuatan di MotoGP musim depan, sekaligus memunculkan rivalitas baru antar sesama pembalap Ducati yang tersebar di dua tim besar, Ducati Lenovo dan VR46. Kenapa Ducati memilih Di Gia? Nama Fabio Di Giannantonio mungkin tidak sepopuler Pecco Bagnaia atau Marco Bezzecchi. Namun, sejak musim lalu hingga pertengahan 2025 ini, Di Gia menunjukkan perkembangan luar biasa. Ia sempat meraih podium dan konsisten finish di posisi 5 besar. Menurut sumber internal Ducati, alasan utama mempertimbangkan Di Gia sebagai tandem Marquez adalah gaya balapnya yang halus namun tetap agresif saat dibutuhkan. Selain itu, Di Gia dikenal sebagai pembalap yang sangat komunikatif dengan tim teknis, sesuatu yang dinilai penting oleh Ducati. Fabio adalah pembalap yang terus berkembang dan tidak banyak membuat kesalahan. Dia tahu kapan harus menyerang dan kapan harus sabar. Itu karakter yang kami butuhkan di Ducati Lenovo, ujar seorang insider Ducati, seperti dikutip dari media Italia La Gazzetta. Bagnaia ke VR46? Bukan sekadar gosip. Di sisi lain, gosip mengenai kepindahan Francesco Bagnaia ke VR46 semakin santer. Kontrak Bagnaia dengan Ducati Lenovo memang akan habis di akhir musim 2025, dan hingga kini belum ada tanda-tanda perpanjangan yang pasti. Yang menarik, VR46 Racing Team, yang didirikan dan dimiliki langsung oleh Valentino Rossi, dikabarkan sangat ingin merekrut Bagnaia sebagai pembalap utama. Hubungan dekat antara Bagnaia dan Rossi membuat rumor ini semakin kuat. Pecco adalah bagian dari keluarga VR46. Jika dia ingin kembali ke sini, pintu kami selalu terbuka, kata Rossi dalam salah satu wawancara terakhirnya. Banyak yang memprediksi VR46 ingin meningkatkan status mereka dari sekadar tim satelit menjadi tim yang benar-benar mampu menyaingi Ducati Lenovo. Menggaet Bagnaia adalah langkah besar ke arah itu. Marc Marquez bertahan di Ducati Lenovo. Sementara itu, Marc Marquez tampaknya semakin nyaman bersama Ducati Lenovo. Meski sempat disebut-sebut punya opsi pindah, performa cemerlangnya musim ini membuat Ducati ingin mengikatnya lebih lama. Marc memberi kami sesuatu yang sangat spesial. Dia bukan hanya pembalap cepat, tapi juga membawa energi positif dan semangat juang yang menular ke seluruh tim, kata Gigi Dall'Igna, General Manager Ducati Corse. Dengan Marquez bertahan dan Di Gia masuk, Ducati Lenovo akan punya kombinasi pengalaman dan darah muda. Strategi ini mirip dengan yang pernah dilakukan Repsol Honda ketika memasangkan Dani Pedrosa dengan Marquez di masa lalu. Fans terbelah, stay with Ducati versus Pekotor 46. Di media sosial, kabar ini langsung jadi topik panas. Fans Ducati terbagi dua, sebagian ingin Bagnaia tetap bertahan, sebagian lagi mendukung Di Gia naik ke tim utama. Tagar Stay with Ducati dan Pekotor 46 ramai di X dan Instagram sejak Selasa pagi. Pecco itu wajah Ducati, masa malah dilepas, tulis salah satu netizen. Tapi ada juga yang berkomentar, saatnya darah baru. Di Gia pantas naik ke pabrikan. Yang menarik, sebagian fans VR46 malah menyambut positif kemungkinan Bagnaia bergabung. Kalau Pecco masuk, VR46 makin kuat. Bisa benar-benar saingi Ducati Lenovo, tulis penggemar lainnya. Apa kata para pembalap? Saat ditanya soal kabar ini, Marc Marquez tetap santai. Saya fokus ke balapan dulu. Tapi siapapun partner saya nanti, saya yakin Ducati akan memilih yang terbaik, ucap Marquez. Fabio Di Giannantonio sendiri mengaku tersanjung mendengar kabar tersebut. Saya sih siap. Tapi semua kembali ke keputusan Ducati, katanya dengan senyum lebar. Sementara Bagnaia memilih irit bicara. Saya belum memikirkan musim depan. Fokus saya saat ini adalah menutup musim 2025 sebaik mungkin, ujar Bagnaia. Namun dari gestur dan caranya menjawab, banyak yang menilai Bagnaia memang sudah setengah hati di Ducati Lenovo. Apalagi dengan adanya Marquez yang kini jadi raja baru di dalam garasi. Analisis, langkah cerdas Ducati. Menurut pengamat MotoGP Italia, Carlo Pernat,
keputusan Ducati ini masuk akal. Marquez yang sedang di puncak performa dipertahankan, sementara Di Gia yang haus pembuktian diberi kesempatan di tim utama. Ducati sudah punya Marquez sebagai andalan. Mereka butuh pembalap kedua yang bisa melengkapi, bukan yang punya ego sama besar. Di Gia cocok untuk itu, kata Pernat. Sementara soal Bagnaia, Pernat melihat VR46 adalah tempat yang pas. Dia anak didik Rossi, sudah waktunya kembali ke keluarga, tambahnya. MotoGP 2026 akan semakin seru. Jika semua rumor ini benar, maka MotoGP musim depan akan semakin seru. Ducati Lenovo dengan Marquez dan Di Gia, sementara VR46 diperkuat Bagnaia dan mungkin Bezzecchi. Persaingan antar tim Ducati bisa jadi lebih panas dari sekadar antar pabrikan. Yang jelas, drama bursa transfer MotoGP belum akan berhenti sampai pengumuman resmi keluar. Kita tunggu bersama. Sementara itu, 5 pesaing terkuat Marc Marquez di MotoGP Republik Ceko 2025, siap-siap kejutan dari nomor 1. Brno, Republik Ceko, MotoGP Republik Ceko 2025 tinggal menghitung hari. Atmosfer panas sudah terasa di paddock sejak awal pekan. Marc Marquez, yang saat ini memimpin klasemen, jelas datang dengan status favorit utama. Namun, jangan salah, di balik dominasi Baby Alien itu, ada 5 nama yang siap memberi kejutan dan merepotkan sang pemimpin klasemen. Bukan sekadar mengisi grid, 5 pembalap ini diprediksi punya peluang paling besar untuk menghalangi Marquez meraih kemenangan di Brno. Dan menariknya, urutan nomor 1 bukan dari nama-nama yang selama ini jadi sorotan utama. Siapa saja mereka? Berikut ulasan lengkapnya. 5. Francesco Bagnaia, Ducati Lenovo Team. Pecco Bagnaia memang sedang mengalami musim yang naik turun. Dari juara dunia 2 musim berturut-turut, kini ia tertinggal cukup jauh di klasemen. Tapi jangan pernah coret namanya, terutama di sirkuit seperti Brno yang memiliki banyak tikungan flowing. Bagnaia dikenal punya kemampuan luar biasa dalam menjaga ritme di trek-trek cepat dan lebar seperti ini. Ditambah lagi, meski Marc Marquez sedang panas-panasnya, Bagnaia tetap menjadi salah satu dari sedikit pembalap yang secara teknis dan mental sanggup bertarung 1 lawan 1 dengan Marc. Masalah utama Pecco mungkin ada di konsistensi ban belakang dan failing masuk tikungan. Jika tim Ducati berhasil menemukan setup yang pas, Bagnaia jelas salah satu kandidat kuat di race minggu nanti. 4. Pedro Acosta, Gas-Gas Factory Racing Tech 3. Rookie sensasional satu ini lagi-lagi masuk daftar pesaing Marquez. Pedro Acosta memang sudah membuktikan dirinya bukan sekadar pendatang baru beruntung. Sejak awal musim, pembalap muda asal Spanyol itu tampil matang dan tak mudah panik, bahkan saat berdua langsung dengan nama-nama besar. Brno bisa jadi medan pembuktian lain untuk Acosta. Dengan gaya balapnya yang agresif dan kemampuan late braking yang mirip-mirip Marc di masa muda, banyak yang memprediksi Acosta akan kembali memanaskan pertarungan di barisan depan. Kuncinya adalah menjaga ketenangan di awal lomba dan tidak terlalu memaksakan diri saat kondisi ban mulai turun. Jika itu berhasil dilakukan, jangan kaget kalau Acosta kembali naik podium atau bahkan mencuri kemenangan. 3. Jorge Martin. Mungkin ini salah satu rival, diam-diam berbahaya, bagi Marquez. Jorge Martin memang belum sekuat musim lalu, tapi di beberapa seri terakhir performanya mulai membaik. Di Brno, Martin punya catatan bagus. Tahun lalu, ia sempat bertarung untuk podium sebelum mengalami masalah teknis. Tahun ini, Martin membawa semangat baru dengan target menebus kesalahan. Martin bisa jadi ancaman serius, terutama jika kondisi cuaca berubah dan dibutuhkan manajemen ban ekstra hati-hati. 2. Fabio Quartararo, Monster Energy Yamaha MotoGP. Mungkin banyak yang lupa, tapi Brno adalah salah satu trek di mana Yamaha dan Fabio Quartararo pernah berjaya. Meski Yamaha musim ini belum konsisten, Quartararo menunjukkan tanda-tanda bangkit sejak paruh musim. Di Sachsenring kemarin, Quartararo finish keempat setelah pertarungan ketat dengan Bagnaia. Itu membuktikan bahwa jika motornya dalam kondisi ideal, El Diablo masih punya taji. Brno dengan tikungan cepat dan kombinasi sektor stop and go mungkin bukan yang paling cocok untuk Yamaha saat ini. Tapi dalam dunia MotoGP, apapun bisa terjadi. Apalagi Quartararo dikenal punya semangat, pantang menyerah. 1. Marco Bezzecchi. Nah, ini dia nama yang menurut banyak pengamat bisa jadi kejutan terbesar di MotoGP Republik Ceko 2025. Marco Bezzecchi memang sempat tenggelam di awal musim karena cedera.
Tapi sejak kembali 100% fit, performanya terus merangkak naik. Brno adalah trek yang sesuai dengan gaya balap Bezzecchi, agresif, tapi tetap smooth. Tahun lalu, Bezzecchi sempat mencatat waktu tercepat di sesi latihan bebas di sini, sebelum akhirnya crash di race day. Musim ini, Bezzecchi siap membayar semua kegagalan itu. Target saya di Brno kali ini jelas, podium, dan kalau bisa, kemenangan, ujar Bezzecchi dengan nada serius. Bukan tak mungkin duel seru antara Marc Marquez dan Bezzecchi bakal jadi suguhan utama di balapan nanti. Bezzecchi punya modal kecepatan dan strategi, tinggal bagaimana mengontrol emosinya saat berada di posisi depan. Bonus, potensi cuaca Brno dan faktor teknis. Selain 5 nama di atas, faktor lain yang bisa mempengaruhi hasil balapan adalah cuaca. Brno terkenal dengan kondisi cuaca yang cepat berubah, dari panas terik tiba-tiba bisa hujan gerimis. Tim-tim besar tentu sudah mempersiapkan strategi khusus untuk mengantisipasi itu. Ducati, Yamaha, dan KTM disebut-sebut membawa dua setu berbeda, dry race dan flag to flag. Selain itu, manajemen ban tetap jadi kunci di Brno. Banyak pembalap mengatakan bahwa sektor terakhir sirkuit ini sangat menguras grip ban belakang. Siapa yang bisa menjaga ritme dan konsisten hingga lap terakhir, itulah yang akan menang. Kesimpulan, Marc memimpin, tapi balapan belum selesai. MotoGP Republik Ceko 2025 bukan hanya soal Marc Marquez. Memang, dia datang sebagai pemimpin klasemen dan favorit kuat. Tapi dengan 5 nama pesaing yang siap mengejutkan, apapun masih bisa terjadi. Apakah Marquez akan menambah koleksi kemenangannya? Atau salah satu dari 5 rivalnya berhasil mematahkan dominasi alien dari Cervera itu? Kita tunggu saja akhir pekan ini di Brno. Sementara itu, Ducati jatuh cinta ke Marc Marquez, bukan lagi soal VR46, alien ini diincar seumur hidup. MotoGP 2025 berjalan dengan cerita yang cukup mengejutkan. Jika sebelumnya nama-nama jebolan VR46 Academy seperti Francesco Bagnaia, Marco Bezzecchi, dan Luca Marini yang jadi andalan Ducati, kini peta kekuatan berubah drastis. Fokus utama pabrikan Italia itu kini mengarah ke satu sosok yang belakangan kembali menunjukkan alien mode-nya, Marc Marquez. Bukan rahasia lagi, Marc Marquez tampil luar biasa sejak bergabung dengan tim pabrikan Ducati. Bukan hanya sekadar mencuri kemenangan, tapi benar-benar membawa Ducati ke level yang lebih konsisten. Hal itu membuat para petinggi Ducati, menurut laporan internal, mulai berpikir untuk mempertahankan jasa Marquez lebih lama. Bahkan jika perlu, seumur hidup. Dari saingan, jadi prioritas. Dulu, hubungan Ducati dan Marquez boleh dibilang nyaris mustahil terwujud. Marquez adalah ikon Honda, dan Ducati lebih sibuk memoles anak-anak VR46. Tapi segalanya berubah setelah Marquez memutuskan keluar dari Honda dan mencari tantangan baru di Ducati. Tak disangka, adaptasi Marquez ke Desmosed CP25 justru terjadi dengan sangat cepat. Sejak seri pertama musim ini, Marquez langsung konsisten di podium dan bahkan kini memimpin klasemen. General Manager Ducati Corse, Gigi Dall'Igna, bahkan secara terbuka menyebut Marquez sebagai aset paling berharga Ducati saat ini. Kami sangat menghargai semua pembalap kami, tapi apa yang diberikan Marc musim ini benar-benar di luar ekspektasi. Kami ingin terus bekerja sama dengannya selama mungkin, ucap Dall'Igna kepada media Italia. Di internal paddock, rumor semakin kencang bahwa Ducati akan menawarkan kontrak jangka panjang kepada Marquez, lebih dari sekadar 2 atau 3 musim. VR46 Academy tergeser? Situasi ini tentu menarik. Ducati dikenal sangat dekat dengan VR46 Academy. Beberapa tahun terakhir, mereka bahkan membangun proyek khusus untuk mengakomodasi pembalap Italia. Namun dengan performa VR46 yang mulai menurun musim ini, Ducati tampaknya mulai realistis. Mereka tetap mendukung Bagnaia dan kawan-kawan, tetapi kini Marquez jadi prioritas utama. Hal itu terlihat jelas dari pengembangan motor. Banyak fitur dan setup yang sebelumnya difokuskan untuk Bagnaia, kini diarahkan ke gaya balap Marquez. Tidak bisa dipungkiri, Marc memberi masukan yang berbeda. Dia membawa perspektif baru, dan kami mendengarkan itu, tambah Dall'Igna. Marquez, kalau Ducati bahagia, saya bahagia. Marc Marquez sendiri menanggapi situasi ini dengan cukup santai dan khas gayanya yang selalu setengah bercanda. Kalau Ducati senang, saya juga senang. Yang penting, motor cepat dan saya bisa menikmatinya, ujar Marquez di sela-sela sesi media di Sachsenring.
Saat ditanya apakah ia siap bertahan lama di Ducati, Marc memberi jawaban yang mengundang senyum banyak orang. "Selama saya masih bisa kencang, kenapa tidak? Mungkin sampai pensiun, mungkin sampai rambut saya ubanan," katanya sambil tertawa. Namun di balik guyonan itu, Marquez sadar betul bahwa situasi ini cukup unik. Dari seorang rival VR46 Academy, kini justru jadi figur sentral Ducati. Balapan itu aneh. Dulu semua orang melawan saya, sekarang semua orang ingin kerja sama dengan saya. Tapi yang terpenting, saya tetap Marc yang sama, tambahnya. Fans Ducati terbelah dua. Di luar lintasan, keputusan Ducati memprioritaskan Marquez memicu reaksi beragam dari fans. Sebagian mendukung penuh karena hasil nyata yang diberikan Marquez. "Kami tidak peduli dari mana dia berasal, yang penting Ducati juara," tulis salah satu komentar di Instagram Ducati Corse. Namun sebagian lagi merasa sedih karena VR46 seolah tersingkir. Ducati itu Italia. Seharusnya fokus tetap ke pembalap Italia, tulis fans lainnya. Bahkan di forum-forum MotoGP, mulai muncul istilah baru, Ducati Marquez Corse, merujuk pada betapa besarnya pengaruh Marquez sekarang. Potensi kontrak seumur hidup. Menurut laporan dari media Italia, Ducati tengah mempertimbangkan dua skema untuk mengikat Marquez jangka panjang. Pertama, kontrak pembalap hingga 2028 atau bahkan 2030. Kedua, menawarkan posisi sebagai brand ambassador Ducati setelah Marquez pensiun balap nanti. Skenario kedua ini disebut mirip seperti strategi yang pernah dilakukan Yamaha dengan Valentino Rossi. Bedanya, kali ini Ducati yang melakukannya, dan kepada Marquez. "Itu belum final, tapi kami membuka semua kemungkinan," kata Paolo Ciabatti, Sporting Director Ducati Corse. MotoGP semakin panas. Kabar ini jelas membuat bursa transfer MotoGP makin menarik. Jika Marquez dikunci Ducati jangka panjang, maka pembalap lain akan sulit mendapatkan kursi di tim utama Ducati. Di sisi lain, VR46 Academy mungkin harus mencari jalan lain, termasuk kemungkinan kembali mendekati Yamaha. Namun di tengah semua itu, satu hal yang tak terbantahkan, Marc Marquez kembali jadi raja di MotoGP. Dan Ducati tampaknya ingin menjaga sang raja tetap berada di istana mereka. MotoGP selalu berubah. Tapi tahun ini, Ducati dan Marquez adalah pasangan yang paling sempurna, tulis salah satu media Italia, menutup artikel mereka. Siapa yang dulu menyangka si alien dari Cervera bakal jadi wajah kedua dan dominasinya di MotoGP 2025? Sepertinya tak banyak. Legenda MotoGP memang selalu memberikan pujian khusus kepada Marc Marquez, yang menurutnya sedang menikmati kehidupan kedua di MotoGP setelah mengalami cedera berat yang hampir meruntuhkan karirnya. Pedrosa melihat Marquez bukan hanya kembali, tapi lebih kuat, lebih cerdas, dan lebih mendominasi daripada sebelumnya. Dari cedera ke kejayaan, reinkarnasi Marquez. Setelah mengalami cedera parah yang memaksanya absen cukup lama, Marquez berhasil menemukan kembali versi terbaik dirinya. Dia sukses menemukan jati dirinya lagi di MotoGP yang sempat hilang, ujar Pedrosa. Kini Marquez tak sekadar kembali. Ia menggila, sebut Pedrosa, seraya memuji dominasi totalnya musim ini. Sprint Race Kualifikasi, Triple Crown Sachsenring. Di Sachsenring akhir pekan lalu, Marquez tampil bak mesin perang, tercepat di sesi kualifikasi, menjuarai Sprint Race, dan memenangkan balapan utama. Totalnya ia telah menang 7 seri musim ini, Thailand, Argentina, Qatar, Aragon, Italia, Belanda, dan Jerman, menjadikannya favorit kuat gelar juara dunia. Pedrosa terpukau, teknik, strategi, dan mental baja. Pedrosa, yang mengenal Marquez sejak era Repsol Honda, menyebut performa Marc saat ini benar-benar tanpa celah. Teknik balapnya, strategi memilih momen terbaik untuk menyerang, dan ketenangan mentalnya membuat rival tenggelam. Pendapat serupa juga muncul saat Pedrosa menonton aksi comeback spektakuler Marc di Sprint Race Jerman. Dari rival menjadi sahabat, transformasi. Pedrosa Marquez. Karir mereka pernah bersaing sengit, namun kini Pedrosa justru menjadi pemandu dan komentator atas kehebatan Marquez. Dulu lawan, kini mentor sambil terkagum-kagum melihat Baby Alien kembali penuh dendam juara. Sachsenring, panggung kesempurnaan Marc. Trek Sachsenring belum pernah menolak Marc Marquez. Kondisi trek yang teknikal dan banyak tikungan kiri sangat menguntungkan gaya balapnya. Tahun ini, ia melanjutkan tradisi dominansenya, memegang pole, sprint win, dan race win, triple crown yang sulit disamai rival. Statistik keras,
dominasinya tak main-main. Dengan total poin unggul jauh, hingga 344 poin saat artikel ini diterbitkan, Marquez memimpin klasemen sementara dengan margin yang besar. Ia benar-benar mengukir jejak sebagai favorit juara MotoGP 2025. Pedrosa, kehidupan kedua Marc, ini saatnya menikmati. Pedrosa menekankan bahwa Marquez tak hanya pulih, namun sudah secara penuh menikmati kehidupan keduanya di MotoGP. Setelah melewati masa sulit, Marquez muncul kembali dalam versi yang lebih kuat, mencetak kemenangan demi kemenangan dalam tempo singkat. Apa artinya ini buat kejuaraan? Musim dengan 7 kemenangan dari 7 seri adalah tanda sulit bagi rival. Para pesaing, termasuk adiknya Alex Marquez dan pembalap reguler seperti Bagnaia atau Quartararo, harus bekerja ekstra keras, atau strategi pajang, untuk menantang dominasi Marc. Momentum kini benar-benar di pihak Little N from Cervera. Motor, tim, dan kekuatan Ducati. Tak bisa dipungkiri, motor Ducati juga faktor penting kesuksesan Marquez. Namun Pedrosa menyoroti bahwa tanpa kemampuan membaca trek dan mengelola tekanan, Ducati tak akan berarti banyak. Marquez membuktikan dirinya master strategi, bukan semata pembalap cepat. Kembalinya raja, dari krisis ke momen. Greatness. Cedera parah, tekanan ekspektasi, dan gosip karir habis, semua itu di 0 poin oleh perjuangan dan karakter kuat Marc. Kini ia tak sekadar kembali, tapi melangkah maju sebagai runner-up klasik, sang Raja Sachsenring, dengan status juara dunia yang semakin nyata. Kesimpulan, Marc Marquez epic kehidupan kedua. Ini adalah kisah comeback paling dramatis di era modern MotoGP. Marc Marquez tidak hanya kembali, ia menikmati pesta balapnya, mengukir rekor baru, dan disanjung oleh legenda seperti Dani Pedrosa. Musim 2025 tampak sudah tergelar dengan satu bintang utama, Marc Marquez, yang kini benar-benar menjalani kehidupan keduanya. Pandangan ke depan sudah pasti, rival harus berjuang, tim harus berinovasi, dan publik harus siap menyaksikan legenda ini melintas di lintasan, lagi dan lagi. Sementara itu, Marc Marquez, Raja Sachsenring, dengan 9 kemenangan di MotoGP. Sachsenring, Jerman seakan tak bisa dibendung, Marc Marquez kembali menegaskan dominasinya di MotoGP Jerman 2025. Setelah meraih pole dan menang di sprint, sang baby alien mencetak kemenangan ke-9 di kelas Premier di Sachsenring pada balapan utama Minggu 13 Juli.